Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas 5C Politeknik Hidrokan Bersama. Di sini saya akan membahas tentang bahan-bahan pengecoran. Start pertama, kita akan membahas tentang pengertian logam ferron. Logam ferron atau besi. Logam ferron adalah suatu logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai sifat berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampur dengan bermacam logam lainnya. Logam ferron terdiri dari komposisi kimia yang sederhana antara besi dan karbon. 1. Besi tuang. Besi tuang adalah satu material penting dalam permesinan. Karbon dan silikon adalah unsur paduan utama dengan jumlah masing-masing berkisar 2,14% berat dan 1-3% berat. Besi paduan dengan konten karbon yang kurang dari itu dikenal sebagai baja. Suhu lelehannya bertoleransi biasanya memulai dari 100,112 Celcius sampai 1200 derajat Celcius atau sekitar 300 derajat Celcius, lebih rendah dari titik leleh besi murni. 2. Besi tempa. Komposisi besi terdiri dari 99% besi murni. Sifat dapat ditempa, liat, dan tidak dapat dituang. Besi tempa antara lain dapat digunakan untuk membuat rantai jangkar, kain keran, dan landasan kerja plat. Nomor 3. Baja karbon. Baja karbon adalah bentuk paling umum dari baja karena harganya yang relatif rendah, sementara itu memberikan sifat material yang dapat diterima untuk banyak aplikasi. Baja karbon berisi sekitar 0,05 sampai 0,15%. Karbon dan baja ringan mengandung 0,16 sampai 0,29% karbon sehingga mudah dibentuk dan ulet, tetapi tidak dapat dikeraskan dengan perlakuan panas. B. Perkelompokan baja. Yang dimaksud dengan baja karbon adalah baja yang hanya terdiri dari besi dan karbon saja tanpa adanya bahan pemadu unsur lainnya yang kadang terdapat pada baja karbon seperti Si, Mn, P, hanyalah dengan prosentase yang sangat kecil yang biasanya dinamakan impurities. 1. Slide selanjutnya. 1. Menurut kadar karbonnya. A. Baja karbon rendah. Kandungan karbon pada baja ini antara 0,10 sampai 0,25%. Karena kadar karbon yang sangat rendah, maka baja ini lunak dan tentu saja tidak dapat dikeraskan. Dapat ditempa, dituang, mudah dilas, dan dapat dikeraskan di permukaannya. Baja dengan prosentase karbon di bawah 0,15% memiliki sifat matchability yang rendah, biasanya digunakan untuk konstruksi jembatan, bangunan, dan lainnya. Digunakan untuk membuat mur, skrup, pipa, dan keperluan umum dalam pembangunan. B. Baja karbon sedang. Komposisi campuran besi dan karbon, kadar karbon 0,4% sampai 0,6%, sifat lebih kenyal dan keras. Digunakan untuk sebagai besar permesinan, penempatan komponen otomotif, poros, dan rel baja. Slide yang kelima. Baja karbon tinggi. Komposisi campuran besi dan karbon, kadar karbon 0,6 sampai 0,99%, sangat kuat dan digunakan untuk per atau pegas dan kawat kekuatan tinggi. Baja karbon tinggi dengan campuran. Komposisi baja karbon tinggi ditambah nikel atau kobalt, krom atau
tungsten. Sifat rapuh tahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekerasan, dapat disepuh keras dan dimudahkan. Digunakan untuk membuat mesin bubut dan alat-alat mesin. Slide yang ke-6. Bahan-bahan freon. Logam non-freon atau non-ferro merupakan jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau freon. Oleh karena itu, logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi. Beberapa dari jenis logam ini telah disebutkan, di mana termasuk logam yang banyak dan umum digunakan baik secara murni maupun sebagai unsur paduan. Logam non-freon ini terdapat dalam berbagai jenis dan masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam yang lainnya. Demikian pula dalam cara penggadaannya, pengolahannya, perlakuannya, serta pemakaiannya. Keberagaman sifat dan karakteristik dari logam non-freon ini memungkinkan pemakaian secara luas, baik digunakan secara murni ataupun dipadukan antara logam non-freon bahkan dengan logam ferro untuk mendapatkan suatu sifat yang baru yang berbeda dari sebelum asalnya. Slide yang ke-7. Macam-macam logam ferro ini dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok menurut berat jenis dari logam tersebut, yaitu sebagai berikut. Logam berat. Logam berat ialah logam yang memiliki berat jenis lebih dari 4,0 kg diameter kubik. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah tembaga, copper, cukrup, seng, sinsum, timah putih, tin, strontium, lead, timah hitam, lumbung, silisium, manganes, chromium. Logam ringan, aluminium, magnesium. Logam mulia, emas, gold, aurum, perak, silver, argentum. Jenis-jenis logam non-ferro. 1. Lead, timbal, timah hitam, lumbung. Timah hitam atau timbal memiliki ketahanan terhadap serangan bahan kimia, terutama larutan asam, sehingga cocok digunakan pada industri kimia. Bahan timah hitam juga sering digunakan sebagai bahan facing serta bahan paduan, serta juga digunakan sebagai lapisan bantalan paduan. Dengan penambahan floating steel akan menambah sifat mampu mesin. Nomor 2. Titanium. Titanium memiliki warna kulit labu, sifatnya yang sangat kuat seperti baja dan statik, di temperatur C, tahan korosi dan memiliki berat jenis P. Titanium digunakan sebagai unsur pemurni pada baja serta sebagai bahan paduan dengan aluminium dan logam lainnya. Titanium memiliki titik cair 16.600 Celcius dan kekuatan tarik 470 Nm persegi serta densitas 56%. Yang ketiga, seng atau ginseng. Seng dipadukan dengan tembaga akan menghasilkan kuningan. Dengan menambah berbagai unsur bahan ini sering digunakan sebagai cetakan dalam pengecoran komponen otomotif. Seng digunakan pula untuk ruangan, sel, baterai, serta bahan galvanis untuk lapisan anti karat pada baja. Seng sinsium ialah logam yang berwarna putih kebiruan, memiliki titik cair 4190 Celcius, sangat lunak dan lembek, tetapi akan menjadi rapuh ketika dilakukan pembentukan dengan temperatur pengerjaan antara 1000 Celcius sampai 1500 Celcius. Tetapi sampai temperatur ini masih baik dan mudah untuk dikerjakan. Yang memiliki sifat tahan terhadap korosi sehingga banyak digunakan dalam pelapisan plat baja sebagai pelindung baja tersebut dari pengaruh gangguan korosi. Selain itu, seng juga digunakan sebagai unsur panduan dan sebagai bahan dasar panduan logam yang dibentuk melalui pengecoran. 4. Manganes. Manganes, logam yang memiliki titik cair 12.600 Celcius. Unsur manganes
Ini diperoleh melalui proses reduksi pada biji manganes sebagaimana proses yang dilakukan dalam pembuatan baja. Manganes digunakan pada hampir semua jenis baja besi tuang sebagai unsur paduan kendali, tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan dalam memperbaiki sifat baja, tetapi tidak berpengaruh buruk karena di dalam baja memiliki kandungan unsur sulfut. Di samping itu, manganes merupakan unsur paduan pada aluminium, magnesium, titanium, dan kuningan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang ataupun tidak jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.